Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Syahrani Baharwan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas seorang ilmuwan muslim yang bernama Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Muhammad bin Musa al-Khawarizmi seorang matematikawan, ahli astronomi dan geografi. Tidak bisa dipungkiri bahwa awal mula kebangkitan peradaban dan ilmu pengetahuan dalam Islam dimulai secara besar-besaran melalui lembaga Baitul Hikmah, sebuah lembaga yang didirikan pada masa Harun al-Rasyid dan mencapai puncak keemasannya. Berkat tangan dingin Khalifah Al-Ma'mun, Baitul Hikmah atau House of Wisdom merupakan sebuah lembaga penelitian penerjemahan internasional perpustakaan yang berada di Baghdad, Irak. Melalui kegiatan-kegiatan akademi di Baitul Hikmah, ini laju perkembangan ilmu pengetahuan melesat dan konon mencapai pada zaman keemasan Islam, yaitu the Golden of Age Islam. Pusat peradaban berpindah dari Yunani, India, dan Mesir menuju Baghdad. Khalifah Al-Ma'mun melalui lembaga Baitul Hikmah ini mengajak dan menggait sejumlah sarjana yang memiliki minat dan keahlian di bidang ilmu pengetahuan untuk menjadi peneliti di Baitul Hikmah. Salah satu di antara mereka adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, seorang jenius ahli matematika, kimia, geografi, dan astronomi, yang namanya disejajarkan dengan salah satu ahli trigonometri yaitu Alexandria. Al-Khawarizmi merupakan tokoh penting bidang ilmu matematika, astronomi, dan geografi. Grafik di masa Al-Ma'mun menjadi khalifah sekitar 813 Masehi sampai 835 Masehi. Kepakarannya dalam sejumlah bidang ilmu tersebut dibuktikan dengan karya-karyanya yang cukup banyak, dan nama lengkap Al-Khawarizmi adalah Abu Abdillah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Belum ada data yang benar-benar valid mengenai kapan Al-Khawarizmi lahir dan bahkan tahun wafatnya. Ibnu Nadim dalam Fikih Rasot hanya menyebutkan bahwa Al-Khawarizmi pernah bekerja di perpustakaan Al-Ma'mun yang memerintah kekhalifahan pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Oleh karena itu, sejumlah sejarawan hanya bisa memperkirakan bahwa Al-Khawarizmi lahir sekitar tahun 780 Masehi. Al-Khawarizmi adalah seorang pertama yang menulis tentang ilmu aljabar. Kemudian disusul setelahnya oleh Abu Kamil bin Islam. Al-Khawarizmi adalah orang pertama yang menerjemahkan ilmu aljabar kepada orang-orang muslim. Selain disiplin ilmu matematika, Al-Khawarizmi juga dikenal sebagai bapak astronomi. Dalam bidang ini, salah satu karya Al-Khawarizmi adalah mengenai penanggalan menurut Yahudi. Ia menulis sebuah karya tentang penanggalan Yahudi yang isinya sangat bagus dan secara parsial dapat ditemukan dalam karya seni rupa yang dibuat oleh Al-Biruni dan Maimun. Salah satu keahlian selain disiplin ilmu matematika dan astronomi yang dimiliki oleh Khawarizmi adalah bidang geografi. Hal ini sebuah karya Al-Khawarizmi dalam bidang geografi bertajuk Kitab Surah Al-Ardo min Jughrafiya Brutomisul Modul Wajibal wal Ikhwal Jazair wal Lahar. Kontribusi Al-Khawarizmi di bidang ilmu pengetahuan sungguh luar biasa. Temuan-temuannya di bidang matematika, astronomi, dan geografi dan keilmuan lainnya tercatat menjadi rujukan bukan hanya di dunia Arab dan pada masanya saja, melainkan bagi dunia ilmu pengetahuan secara luas hingga saat ini. Capaian dan jasanya bagi peradaban Islam secara khusus dan dunia pada umumnya layak menjadi teladan bagi para pelajar. Selain dikembangkan oleh ulama-ulama muslim setelah Al-Khawarizmi seperti Abu Kamil Sujaibul Slaut, Abu Al-Hasan, Umar Khayyam, Banu Musa Al-Khasi, Al-Qaraji, Ibnu Bana, Ibnu Yasmin, Ahmad Zaini Dahlan, dan lainnya.
Disiplin ilmu matematika aljabar dikenal di Eropa dengan sebutan algebra setelah dilakukan terjemahan pada abad ke-12 Masehi ke dalam bahasa Latin oleh salah satu ilmuwan Eropa, Gerard of Cremona, berjudul lebar Maumatik Pilih Misi Al-Khwarizmi The Algebra Kat Al-Muqabalah. Tersebut telah menginspirasi lahirnya buku karya Leonardo Pisano atau lebih dikenal dengan nama Fibonacci, setelah dia belajar matematika kepada Syekh Umar Dian di kota Jaya Aljazair sebagai anak konsul dagang dari Italia yang berkantor di BJ. Fibonacci mulai tertarik belajar perhitungan dengan simbol angka-angka yang diciptakan oleh Al-Khwarizmi berdasarkan sudut sebagai hal tersebut 1, 2, 3 sampai 9, dan angka 1 memiliki sudut 1 alfa, 2 memiliki 2 sudut, 3 memiliki 3 sudut, dan seterusnya. Jika kita tidak memiliki sudut disimbolkan dengan lingkaran, maka disebut chevron, artinya 0, tak ternilai. Namun bila 0 ditulis setelah angka bersurut, maka akan memiliki nilai Fibonacci. Dalam bukunya menerjemahkan Citroen secara lisan menjadi Zefirum, kemudian berubah ucapannya menjadi Zefiro lalu zero. Angka-angka tersebut dikenal mudah dan lebih sistematis dalam penggalian, penyempurnaan, dan pengurangan yang ia rasakan sendiri dalam setiap transaksi atau kegiatan perniagaan masyarakat dan semenanjung Afrika Utara hingga Andalusia atau wilayah Islam bagian barat. Hal ini sementara masyarakat Eropa saat itu mengalami kesulitan ketika melakukan perhitungan dengan puluhan, ratusan ribu, dan seterusnya. Ketika memakai angka-angka Romawi, jasa besar Fibonacci selain menyebarkan angka Arab, gubahan Al-Khwarizmi ke Eropa hingga sekarang. Beliau juga dikenal sebagai pencetus teori angka deret belakangan. Kemudian teori akan rumah sakit dipakai dalam perhitungan indeks perdagangan saham hingga hari ini. Matematika aljabar atau algebra atau algoritma terjemahan lisan dari kata Al-Khwarizmi masih terus digaji di kampus-kampus ternama di dunia dan masih tetap menggunakan istilah-istilah yang dibangun oleh Al-Khwarizmi. Sulit dipungkiri para ilmuwan bahwa peran dan keunggulan Al-Khwarizmi memberikan jalan lapang atas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Kita tidak bisa membayangkan lompatan fenomenal akan temuan-temuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang terjadi pada saat ini, seperti komputer, internet, berkekuatan atom, rudal, pesawat luar angkasa, dan lain-lainnya. Jika Al-Khwarizmi tidak pernah lahir di dunia ini, kita mengakui bahwa matematika adalah pondasi dari segala ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak dilakukan kejeniusannya, Al-Khwarizmi telah memberikan andil besar dalam perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Jika tidak ada Al-Khwarizmi, kita tidak akan menikmati kemajuan pesawat terbang, hingga teknologi internet yang kita gunakan sekarang ini, yang dalamnya termasuk WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, game, dan produk teknologi lainnya yang setiap kali kita genggam. Terima kasih, mungkin ini dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.